Saya Atifah Fajar Ahmadani akan melanjutkan materi tentang relevansi pemikiran Muhammad Abduh bagi kemajuan tafsir Al-Quran. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh Islam yang memiliki corak pemikiran modern, politik, dan kebangsaan. Di dalam majalah Al-Manar Al-Urwal Al-Wusqa tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam, abad ke-20. Yang dengan cepatnya meluas sehingga para tokoh pembaharu di dunia Islam memunculkan gagasan-gagasan mendirikan madrasah atau sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis oleh beliau. Pemikiran Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu 1. Tidak ada dikotomi dalam pendidikan secara teoritis. Ajaran dasar Islam tidak memberikan tempat pada pola pikir otomatis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi, dengan demikian pola pemikiran dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Muhammad Abduh, bahwa di antara faktor yang membawa kemunduran dunia Islam adalah karena adanya pandangan dikotomi yang dianut umat Islam, yakni dikotomi atau mempertentangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Untuk mengatasi masalah dikotomi yang demikian itu, Muhammad Abduh mengusulkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu antar kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga tidak ada jurang pemisah antara kaum ulama dan ilmuwan modern. Gagasan ini sudah diterapkan di Al-Azhar Mesir dengan menata kembali struktur pendidikan di Al-Azhar. Pengembangan institusi pendidikan yang telah diperhatikan oleh Muhammad Abduh membawa dampak yang sangat positif pada dunia keilmuan Islam. Muhammad Abduh mendirikan sekolah menengah pemerintahan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang yang dibutuhkan, yaitu bidang administrasi, militer, dan perindustrian. Mempelajari berbagai corak keilmuan seperti sejarah, agama, filsafat secara detail. Rancangan kurikulum yang diperbaharui oleh Muhammad Abduh, kurikulum tingkat dasar. Beliau beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya dimulai sejak usia dini, yaitu pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, pelajaran agama hendaknya dijadikan inti semua mata pelajaran. Pandangan ini mengacu pada anggapan bahwa ajaran Islam merupakan dasar pembentukan jiwa dan pribadi Muslim. Maka rakyat Mesir akan memiliki jiwa kebersamaan dan nasionalisme yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pengembangan sikap hidup yang lebih baik, serta sekaligus dapat meraih kemajuan. Kebutuhan masyarakat saat itu adalah sarjana yang berpikir kritis, komprehensif, dan progresif, dan seimbang tegak ajaran Islam, yaitu ulama yang berintelektual dan intelektual yang berulama, sehingga dapat memajukan negara dengan tatanan Islam. Metodologi pengajaran menurut Muhammad Abduh bahwa metode pengajaran yang selama ini hanya mengandalkan hafalan perlu dilengkapi dengan metode rasional, agar mereka memahami dengan cara objektif apa yang mereka pelajari. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh juga berpengaruh ke Indonesia. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Ia menyebarkan gagasan-gagasan Muhammad Abduh dalam perjuangannya di Indonesia. Salah satu gagasan tersebut adalah konsep pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah dan memasukkan kurikulum-kurikulum modern seperti halnya ide pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Karir Muhammad Abduh sendiri dimulai setelah beliau menamatkan kuliah pada tahun 1877. Atas usaha Perdana Menteri Riyadi Pasha, ia diangkat menjadi seorang dosen pada Universitas Darul Ulum dan dosen pada Universitas Al-Azhar. Kemudian terus mengadakan perubahan-perubahan yang radikal sesuai dengan cita-citanya,
yaitu memasukkan udara baru yang segar pada perguruan-perguruan tinggi Islam, menghidupkan umat Islam dengan metode-metode baru sesuai kemajuan zaman, serta memperkembangkan sastra Arab sehingga ia merupakan bahasa yang hidup dan kaya raya, serta melenyapkan cara-cara lama yang kolot dan fanatik. Tidak itu saja, beliau juga mengkritik politik pemerintahan pada umumnya, terutama politik pengajaran yang menyebabkan para mahasiswa Mesir tidak mempunyai roh kebangsaan yang hidup, sehingga rela dipermainkan oleh politik penjajahan. Munculnya gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah didorong oleh situasi politik Belanda. Yang kedua, karena keadaan kampungnya ketika itu sangat rusak dan dalam menjalankan praktik keagamaan sudah sangat menjauh menyeleweng dari ajaran Islam. Muhammad Abduh termasuk pelopor dan pendiri aliran tafsir Al-Adab Al-Ijtimai, yaitu suatu corak penafsiran Al-Quran yang menekankan pada keindahan bahasa sekaligus mengarah pada kritik sosial dan perbaikan masyarakat berdasarkan kaidah Qur'ani. Contoh dari tafsir Al-Adab Al-Ijtimai. Menurut beliau, setelah mengutip Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dengan persyaratan ada batasan yang ketat antara lain berlaku adil terhadap istri. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami dalam hal tertentu. Misal, ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Di luar itu, menurut beliau, poligami tidak boleh atau haram dilakukan. Dalam penafsiran beliau menggunakan metode tahlili dengan pendekatan birra'i, sedangkan corak dan orientasi penafsiran adalah dengan ijtimai. Paradigma penafsiran Muhammad Abduh. Yang pertama, paradigma penafsiran lama, membatasi poligami maksimum 4 atau 9 atau 19 orang. Yang kedua, anomali atau suatu keganjilan. Keadilan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, krisis paradigma lama. Poligami menimbulkan dendam dan permusuhan dalam keluarga. 4. Reformasi, merubah paradigma lama dengan paradigma yang baru dengan kriteria dapat menjawab problematika yang ada, dapat memberi solusi, dapat membawa keluar dari krisis yang dihadapi masyarakat, bersikap kritis dan radikal terhadap paradigma lama. Yang kelima, paradigma penafsiran baru. Kebolehan berpoligami bukan hukum asal, tetapi merupakan dispensasi dalam kondisi darurat, bersifat terbatas, dengan syarat mutlak, adil dan tidak dianiaya. Pengaruh Muhammad Abduh dalam perkembangan ilmu tafsir. Pengaruh dan sumbangan Muhammad Abduh terhadap tafsir di Nusantara telah dinyatakan sendiri oleh muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang menyebutkan bahwa gerakan pembaharuan pimpinan Muhammad Abduh telah membuahkan hasil, di mana para ulama bangkit menyebarkan agama Islam berpedoman pada prinsip dan pendekatan yang telah digariskan oleh beliau. Dari satu kajian yang dikemukakan oleh Hamka mengenai pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa usaha pembaharu yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan khususnya pembaharu tafsir semenjak kehidupan pembaharuan ini, penyebaran dibawa oleh masyarakat Arab yang berhijrah untuk berdagang pada abad ke-19. Corak khusus penafsiran Muhammad Abduh, corak sastra budaya kemasyarakatan yang digagas dan diperdengarkan oleh beliau. Melalui corak ini, beliau ingin menguak dan menjelaskan petunjuk-petunjuk dari ayat Al-Quran yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Usaha beliau dalam menanggulangi berbagai macam penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat yang menggunakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan enak didengar. Ada beberapa contoh tafsir yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh.
Tafsir Al-Wahi Al-Muhammadi karya Rasyid Ridho, Tafsir Aisyaitud karya Mahmud Saltut, Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa, Tafsir Al-Zilal Al-Qur'ani karya Sayyid Qutb. Nama besar Muhammad Abduh dalam bidang tafsir semakin terasa setelah kita tahu banyak mufasir pasca beliau yang mengikuti jejak dan manhaj yang ditempuhnya. Berkat pemikiran modern Muhammad Abduh, tafsir-tafsir bermunculan satu demi satu. Kesimpulannya, Muhammad Abduh adalah sosok pembaharu pada abad ke-19. Ide-ide beliau sangat cemerlang untuk pembaharuan Islam dari berbagai aspek. Muhammad Abduh bisa membangkitkan kembali semangat juang umat Islam untuk terus maju dalam bidang ilmu pengetahuan setelah mengalami kemunduran. Ide pembaharuan beliau merupakan hal yang sangat besar berpengaruh terhadap pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan filsafat yang menggunakan akal dengan tidak meninggalkan pelajaran agama. Pemikiran Muhammad Abduh juga sangat berpengaruh pada studi tafsir Al-Quran yang menafsirkan ayat dengan ayat lainnya, karena ayat satu dengan ayat lainnya merupakan satu kesatuan. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis sahih dan menguraikan kalimat demi kalimat secara sempurna. Berkat pemikiran Muhammad Abduh, tafsir-tafsir bermunculan dari berbagai tokoh-tokoh besar umat Islam. Jejak Muhammad Abduh dalam memperjuangkan Islam seiring berkembangnya zaman merupakan teladan kepada para mahasiswa agar dapat menggunakan waktu mudanya untuk kritis menyongsong peradaban umat setelahnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, itu datang dari kami sendiri, dan apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.